pasokan narkoba terus mengalir ke Indonesia. Tak peduli meski negeri ini sedang sibuk mengantisipasi merebaknya wabah virus corona. Di Kalimantan Selatan, polisi gagalkan pasokan ratusan kilogram narkoba jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Tutup ya Pak ya, tutup ya. Oke. Ya. Pinggir Bang. Sebuah rumah tempat penyimpanan narkoba di Komplek Gria Mandiri, Kelurahan Kratak Hanyar, Banjar, Kalimantan Selatan, digerebek tim Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Izin komandan, saya video Bapak. Pak RT. Buka bisa. Kita hitung kan? Di kamera ya. Siap nih di kamera. Tersangka bawa sini, kita hitung. Bawa sini. Ambil dua aja, bawa sini dulu. Yang dua ambil dulu, yang dua. Pak RT itu ada dua, kita ambil. Sandi ya Pak RT. Izin komandan, saya di sana mau video komandan. Siap. Di dalam rumah ini, polisi menemukan puluhan bungkus plastik berisi sabu yang disimpan di dalam sebuah tong sampah plastik. Bang Ebe, tangan Bang. Bang Ebe, tangan Bang. Belum video Bang. Izin Pak Ilmi nggak keliran ya. Selain itu, polisi juga meringkus 2 orang pemuda yang merupakan anggota sindikat pengedar narkoba. Ada lagi? Bohong. Yang itu? Ini ada? Mau apa itu? Saya di lemari. Iya, sudah. Dipisah yang di lemari, dipisah di sini. Di lemari sini. Di lemari warnanya lagi. Ada. 12, 13, 14, 15, 16. Bukan hanya sabu, pelaku juga ternyata menyimpan pil ekstasi di dalam laci lemari. Baru aja dan pokok-pokoknya tadi aja dah. Dari tangan sindikat pengedar sabu ini, polisi menyita barang bukti sebanyak 22 kg sabu dan 13 butir pil ekstasi. Terbongkarnya tempat penyimpanan puluhan kilogram sabu ini bermula dari tertangkapnya Abdurrahman alias Aman, seorang kurir dalam kelompok ini. Saat diringkus, Aman kedapatan membawa 1,2 kg sabu. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu ini. Mereka adalah Yudi Priyono, warga Banyuwangi, Jawa Timur yang bertugas menjaga tempat penyimpanan sabu. Dalam tugasnya, Yudi ditemani Subur Santoso, yang juga tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur. Serta Abdurrahman alias Aman, yang bertugas sebagai pengantar barang. Hingga kini ketiganya masih diperiksa intensif di Mapolda Kalimantan Selatan. Yudi Priyono, salah satu tersangka, mengaku dijanjikan uang dalam menjalankan tugasnya ini. Jadi kalau upahnya 18 juta. Belum pernya nih Pak, kemarin udah cuma dikasih aja 18 juta. Sepekan kemudian, Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan
kembali menggagalkan penyelundupan narkoba dalam partai besar. Sepekan setelah terbongkarnya kasus penyelundupan 22 kg narkotika jenis sabu ini, Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan kembali dapat tangkapan kakap. Kita melihat satu jenis kendaraan Pajero Sport putih di mana melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat di lintasan jalur jalan raya tertentu, kami menghentikan si pelaku ini, di mana melihat pelaku juga dengan gelagat yang sangat kewalahan, sehingga naluri sebagai seorang anggota kepolisian, kami melihat ada sesuatu yang sangat janggal ataupun ada pidana mungkin yang kita temukan. Bapak Kepala Desa menyaksikan apa yang dibawa ini. Malam itu tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menghentikan mobil Pajero Sport di Jalan Simpang 4, Desa Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Mobil ini diduga kuat membawa narkotika dalam jumlah besar. Penggeledahan pun dilakukan. Ternyata benar. Dari dalam tas ditemukan bungkusan plastik berisi sabu. Ini kita duga ini adalah narkotika jenis sabu. Ya. Jadi yang dibawa oleh Dimas ini adalah narkotika jenis sabu. Jadi Pak Kepala Desa menyaksikan, Pak ya? Iya. Jadi berarti dimungkinkan semua tas yang ada di dalam ini adalah merupakan barang yang sama. Ya. Dimas Apriliano Teja Eka Satria. Dialah si pengendara mobil Pajero Sport yang mengangkut narkoba. Ia pun digelandang ke Mapolsek Jaro. Nah, kami bisa mungkin menyimpulkan, menganalisa bahwa ini merupakan jaringan yang mungkin sabu tersebut datang dari wilayah luar, yaitu melewati Tawau, Sebatik, sehingga masuk ke wilayah Tanjung Selor. Dari Tanjung Selor ini juga dipecah lagi ke wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera. Penghitungan pun dilakukan di halaman Mapolsek Jaro. Selain dikemas dengan plastik bening, rupanya sabu juga dikemas dalam bungkus teh Cina. Untuk plastik bening, jumlahnya sebanyak 68 bungkus. Sedangkan plastik teh Cina sebanyak 140 bungkus. Selain itu ada juga 5 bungkus plastik berisi pil ekstasi. Nah, setelah kemudian kita lakukan pengecekan, penimbangan, dan penghitungan, baru didapatkan itu sabu-sabunya itu sejumlah 212 kilo dan ekstasinya itu sejumlah 53.000 butir. Kini, Dimas telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan inilah pengakuannya kepada kami. Dimas udah berapa lama nih menggeluti? Sekitar 6 bulan, Pak. 6 bulan. Tugasnya apa? Saya tugasnya bawa mobil aja, Pak. Ini udah yang keberapa kali? Yang ketiga. Sebelumnya yang kedua tuh kemana aja? Sama dengan berapa biasanya di 20 juta. Kenapa nih jadi pengen gitu? Padahal kan sudah tahu ancamannya ini berat gitu kan. Karena saya diancam, Pak, kalau saya nggak mau mengikuti perintahnya, saya diancam bakal dicelakai saya dan keluarga saya, Pak. Selain di Kalimantan Selatan,
Beberapa waktu lalu, Direktorat Narkoba Polri juga pernah membongkar peredaran narkoba di wilayah Riau. Indonesia nampaknya masih menjadi pasar yang cukup menjanjikan bagi para bandar narkoba jaringan internasional. Meski kerap digagalkan, para bandar tidak kehabisan akal untuk menyelundupkan barang haramnya itu ke Indonesia. Kali ini, Direktorat Narkoba Mabes Polri menggagalkan pengiriman 70 kg sabu, 40.000 butir pil ekstasi, dan 4 botol kodein. Para pelaku merupakan sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Polisi mulai intensif melakukan pengintaian terhadap seseorang yang menjadi target operasi. Pria ini bernama Sudirman. Gerak-geriknya terus diawasi. Saat itu Sudirman berencana mengambil paket narkoba. Sampai akhirnya polisi membekuk Sudirman. Satu persatu barang bawaannya digeledah. Oh Bapak, dapat dari mana? Ada kawan Pak yang titip Pak. Hah? Kawan Titip bawa kemana? Sabu Pak. Dan benar saja, dari dalam mobil ini, polisi menemukan 2 buah tas dan sebuah kardus yang berisi narkotika. Apa itu dalamnya? Baju Pak. Baju Pak lihat. Baju rumah. Teman saya ini Pak. Kawan juga Pak. Setelah melakukan pengembangan, polisi akhirnya meringkus 3 pelaku lain. Mereka adalah Safrudin, Bayu Arif Andika, dan Risaldi. Ketiganya merupakan kurir yang mengirimkan paket sabu kepada Sudirman. Berdasarkan pengakuan para pelaku, masih ada barang yang disembunyikan di wilayah Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, tepatnya di Pulau Sapat. Polisi akhirnya menemukan paket narkoba di sebuah tumpukan kelapa. Mari angkat. Disimpan. Apa ini? Informasi ini diperoleh dari Bastian alias Ibas, orang yang telah mempekerjakan Safrudin, Bayu Arif Andika, dan Risaldi, 3 orang kurir yang sudah lebih dulu diringkus. Para kurir narkoba banyak menggunakan pelabuhan tikus untuk memasukkan barang haramnya ke Indonesia. Karenanya, polisi harus sigap. Nah, dimakan ini. Nah, suka kita timbang sama-sama.